Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tengku Muhammad Abbas Suri dengan NIM 5243230015. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Direct Fourier, di mana video ini akan memenuhi tugas dari mata kuliah Signal Processing. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan membahas mengenai apa itu sebenarnya Direct Fourier. Direct Fourier itu sendiri bisa kita katakan sebagai pemecahan atau pendefinisian dari sebuah sinyal yang kompleks. Contohnya begini, dalam sebuah musik itu tentu terdapat di dalamnya suara piano, drum, bassis, gitar, dan lain-lain. Nah, ini jika didefinisikan maka itu dia dipecah, didefinisikan satu-satu. Nah, jika kita mengacu kepada bahasa teknis, Direct Fourier itu sendiri merupakan sinyal kompleks dari sinyal kompleks merupakan penjumlahan dari sinus dan juga kosinus, dari sinyal-sinyal sinus dan juga kosinus. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk permulaannya. Nah, terus di sini kita memiliki soal ya. Kita diberikan soal yaitu yang pertama, tentukan persamaan grafik dan Direct Fourier dari fungsi ini. Nah, jika kita lihat di sini merupakan ini gelombang kotak ya. Gelombang kotak dengan nilai amplitudo 0 pada interval min 1 sampai min 0,5, kemudian 4 pada interval min 0,5 sampai 0,5, dan kembali menjadi 0 pada interval 0,5 sampai 1 dengan periode itu 2. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah melakukan sebuah perhitungan ya. Sebuah perhitungan. Nah, ini dia. Saya sudah melakukan perhitungan yang mana ini pada soal ini merupakan fungsi genap. Nah, pada fungsi genap ini harus kita ingat konsep dasarnya. Pada fungsi genap itu kosinus itu memiliki nilai A0 dan juga kosinus itu memiliki nilai. Sedangkan ketika fungsi itu ganjil, maka kosinus tidak memiliki nilai dan juga A0 tidak memiliki nilai, tapi itu sinus memiliki nilai atau Bn. Nah, jika di sini sinusnya Bn kan, itu bernilai 0 karena ini merupakan fungsi genap. Nah, sebaliknya jika fungsi ganjil, maka ini A0 dia ini menjadi 0, kemudian kosinusnya An dia menjadi 0. Lalu di sini Bn itu terdapat sebuah nilai. Jadi begitu teman-teman. Nah, kebetulan di sini merupakan fungsi genap. Jadi di sini A0 memiliki nilai. Di sini A0 itu merupakan DC offset. Itu merupakan komponen DC offset. Itu nanti bakal berpengaruh ke nilai komponen yang bakal kita gunakan. Di sini nilainya 2 dan nilai kosinusnya itu 8 per NP sin dalam kurung NP per 2. Nah, ini BN-nya atau sinusnya 0. Oke, teman-teman. Lalu kemudian di sini untuk hasilnya, nah terdapat, bisa kita lihat ini ya, Ft sama dengan 1 tambah 8 per Pi sigma min 1 pangkat K per 2K tambah 1 cos 2K tambah 1 IT. Mana hal ini menunjukkan bahwa sinyal gelombang kotak dapat direpresentasikan sebagai penjumlahan beberapa gelombang kosinus dengan frekuensi ganjil. Semakin banyak harmonik yang digunakan, maka bentuk sinyal hasil akan semakin mendekati gelombang kotak asli, meskipun tetap terdapat osilasi di sekitar titik diskontinuitas. Nah, saya rasa untuk pengantar dari nomor 1 cukup. Di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian
rangkaian dari nomor satu. Sini saya menggunakan 4 input ya, 4 input yang mana saya buat di sini. Pertama ini P, lalu yang kedua 3P, lalu ini 5P, dan ini 7P. Jadi ini 1, 3, 5, 7. Saya hanya menggunakan 4 sampel. Nah, ini gain. Ini merupakan gain. Nah, apa itu gain? Gain itu merupakan ibarat penerjemah amplitudo. Jadi, yang awalnya amplitudonya itu sama rata semua, nah, si gain ini tugasnya untuk mencecar agar amplitudo itu tidak sama semua, dan itu mengikuti seperti kehendak yang kita inginkan. Lalu di sini terdapat konstan ya, konstan. Nah, nilai dari konstan ini, nah, kita lihat, ini nilai konstan value itu kita ubah tergantung dari nilai si DC offset tadi. Nah, ini A0 tadi ini. Nah, itu nilainya tergantung dari ini. Misalnya di sini 1. Ya, kita tulis di konstannya ini nilainya 1. Nah, kebetulan karena nilainya 2, kita tulis jadi 2. Oke, teman-teman. Nah, di sini sum atau penjumlahan dari semua tadi nih ya, dari output gain itu dan juga konstan. Di sini terdapat pulse generator. Nah, fungsi dari pulse generator di sini adalah untuk sebagai representasi sinyal asli. Jadi, pulse yang dikeluarkan dari pulse generator ini merupakan contoh kita dari sinyal aslinya. Nah, ini merupakan dari direct Fourier-nya. Ini akan menunjukkan direct Fourier. Nah, di sini terdapat multiplexer. Sebenarnya di sini multiplexer tidak digunakan terlalu dalam. Di sini hanya digunakan sebagai terminal. Karena di osiloskop ini hanya satu channel. Jadi saya gunakan untuk menggabungkan agar masuk ke channel ini, ke osiloskop ini. Langsung saja kita masuk ke hasilnya. Nah, sini dapat terlihat teman-teman. Di sini yang kuning itu merupakan direct Fourier. Nah, yang biru itu merupakan sinyal ideal atau sinyal asli. Untuk sinyal kuningnya sendiri dapat terlihat di sini ripple. Ripple-nya sangat besar ya, gede kali ini. Nah, kenapa? Itu karena sampel yang saya gunakan hanya 4. Nah, semakin banyak sampelnya, otomatis garis kuning ini akan menjadi lebih datar. Menjadi lebih datar hingga dia mengikuti hampir menyamai dari si garis biru. Oke. Lalu selanjutnya, nah ini terlihat teman-teman, garis kuning, jika kita hilangkan garis biru, maka di sini terdapat sedikit patahan. Nah, juga ini menyimpang ya, menghilang gini. Artinya apa teman-teman? Nah, inilah yang kita sebut sebagai gips. Gips. Inilah penyimpangan ini. Penyimpangan ini tidak bisa kita hilangkan secara total, namun bisa kita perkecil. Caranya, dengan memperbanyak sampel, maka overlay-nya dia akan semakin kecil. Nah, dia akan semakin mendekati dari si garis lurus tadi nih. Nah, kebetulan kita cuma pakai 4, maka penyimpangannya sini agak besar. Nah, ini ada patahan ini kan. Nah, ini. Nah, sini ada patahan ini, juga ada patahan ini. Nah, itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Sini saya akan bacakan soalnya. Tentukan persamaan dan grafik deret Fourier untuk sinusoidal tersearahkan gelombang penuh atau full wave rectifier seperti yang diperlihatkan pada gambar 6.14 di mana Ft sama dengan 4 sin 2T 4 sin 2T. Ini mutlak ya. Nah, fungsi tersebut merupakan sinusoidal yang amplitudonya negatif
amplitudo negatifnya diubah tandanya, dan juga merupakan keluaran suatu rangkaian penyiaran. Nah, di sini apa artinya teman-teman? Uh, yang tadi nih, Ft sama dengan 4 sin 2T, itu merupakan hasil penyiaran dari gelombang siklus penuh. Nah, karena terdapat nilai mutlak, seluruh bagian negatif dari sinyal menjadi positif, sehingga sinyal bersifat genap terhadap waktu. Nah, perlu kita ingat tadi, jika sinyalnya bersifat genap, maka apa? Sinusnya menjadi nol. Dan yang bernilai itu apa? A0 dan juga kosinus. Nah, begitu. Nah, perlu kita ingat lagi, karena sinyal bersifat genap, maka perhitungan dapat disederhanakan dengan menggunakan simetri, yaitu cukup menghitung pada setengah interval dan kemudian dikalikan 2. Oke, akibatnya deret Fourier yang terbentuk hanya terdiri dari komponen kosinus saja. Nah, ini dapat kita lihat ya. Di sini saya sudah membuat perhitungannya. Nah, ini teman-teman. Nah, sini terlihat ya. Ini sudah jelas terlihat. Koefisien A0 itu nilainya 16 per pi. Tapi nilai ini tidak bisa kita langsung gunakan, karena pada kasus ini dia harus dibagi menjadi 2 lagi. Jadi 16 bagi 2 itu 8. 8 per pi. Nah, nilai 8 per pi itu yang akan kita masukkan ke konstan. Nah, karena dia 0, maksudnya simetri atau fungsi genap, maka dia sinus bernilai 0. Dan kosinus dia memiliki nilai. Ini nilainya. Sehingga dia memiliki hasil akhir, yaitu Ft sama dengan 8 per pi kurang 16 per pi sigma cos 4 kt per 4 k kuadrat min 1. Nah, artinya apa teman-teman? Hasil ini menunjukkan bahwa sinyal yang telah disarankan memiliki komponen DC yang cukup besar, karena seluruh nilai berada di atas 0. Selain itu, sinyal tidak lagi mengandung komponen frekuensi dasar seperti sinus asli, melainkan terdiri dari harmonik, yang merupakan kelipatan frekuensi tertentu. Semakin banyak harmonik yang digunakan, maka hasil rekonstruksi sinyal akan semakin mendekati bentuk aslinya. Nah, langsung saja kita ke simulasinya. Saya di sini sudah membuat sebuah rangkaian ya, seperti tadi, sama seperti tadi, menggunakan 4 harmonik atau 4 sumber dan juga gain. Nah, yang berbeda sini konstan saya ubah nilainya menjadi 8pi. Kemudian ini sama juga. Nah, di sini saya menggunakan sinyal generator dengan amplitudo 4 dan frekuensi 2. Karena ini sinyal generator, maka dia hasilnya akan menjadi sinus. Nah, waveform itu sine, saya buatkan sine. Artinya dia sinus biasa. Tetapi pada soal, kita menggunakan, ini merupakan full wave rectifier atau penyiarah. Nah, tentu saja, ini saya ubah, saya tambahi di sini ABS atau absolut. Fungsi dari absolut ini, nah sama seperti garis absolut, dia meniadakan semua yang bersifatnya itu nol, minus. Jadi semua menjadi positif. Artinya sinyal gelombang juga menjadi positif semua. Nah, itu fungsi dari si ABS. Jadi harus digunakan sini. Kemudian langsung saja kita lihat untuk hasilnya ya. Nah, sini teman-teman terdapat terlihat ya. Sini sudah hampir menyamai, yang biru tetap referensi atau rujukannya. Nah, sini sudah hampir sempurna, kita bisa bilang ya, hampir sempurna.
Tetapi yang ini bisa kita lihat, untuk dia agar sempurna, yang biru nih, dia dimulai 0, terus turun ke 0 lagi, turun ke 0, turun ke 0. Sedangkan yang kuning, itu dimulainya tidak dari 0. Ini dari 0,4 ya. Ini dimulai dari 0,4, kemudian diakhiri di 0,4, 0,4. Dan juga ini agak melengkung sedikit. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu kembali lagi dengan sampel yang kita gunakan, dengan banyak sampel yang kita gunakan. Semakin banyak sampelnya, maka yang atas ini juga semakin runcing, akan mendekati yang garis biru, makin runcing. Dan juga yang bawah akan semakin tajam, akan semakin tajam di sini ya, menjadi 0, dia mendekati 0. Karena kebetulan kita gunakan hanya 4 sampel, maka dia menggantung ibaratnya, setelah menggantung. Oke, cukup untuk nomor 2 sepertinya penjelasan saya. Lanjut kita ke nomor 3, yaitu soalnya tentukan persamaan grafik deret Fourier dari fungsi yang bentuk gelombangnya diperlihatkan pada gambar 6.15 dan 6.16. Nah, di sini dapat terlihat untuk gambar 6.15 itu segitiga, gelombang segitiga. Nah, pada 6.16 D ini sawtooth atau dalam bahasa Indonesianya gergaji. Nah, ini gergaji. Saya di sini sudah membuat perhitungannya ya. Tapi sepertinya kita bahas dulu soalnya. Seperti bahas dulu soalnya. Nah, sini terdapat ya teman-teman. Bisa kita lihat. Kita masuk ke yang pertama ya. Gambar pertama. Di sini dapat kita lihat ini merupakan bentuk segitiga, gelombang segitiga. Di sini saya sudah buat perhitungannya ya. Mana tadi perhitungannya? Nah, ini ya teman-teman. Nah, untuk koefisiennya itu dia bernilai 1. Setelah dihitung-hitung kan, dengan rumus-rumus sederhana lah, teman-teman pasti sudah tahu lah rumus integral. Nah, dia hasilnya 1. Kemudian karena ini simetri, maka dia memiliki sinus, nilai kosinus maksud saya. Nilai kosinus ini. Nah, ini pokoknya nilai kosinusnya. Oke. Kemudian udah pasti nilai sinusnya itu 0. Nah, hasil akhirnya dia bernilai Ft sama dengan 1/2 tambah 8 Pi pangkat 2 sigma 1/2K tambah 1 pangkat 2 cos 2K tambah 1 Pt. Sebelumnya maaf ya teman-teman, uh, saya sedikit sariawan jadi agak tidak enak ngomongnya. Oke, kita lanjut ke simulasinya. Nah, di sini sama seperti tadi ya, sama-sama seperti sebelumnya, hanya saja yang membedakan itu nilainya. Sebelumnya juga nilai beda teman-teman. Saya lupa memperlihatkannya, cuman beda. Nanti saya tunjukkan di akhir video ya. Nah, ini nilai frekuensinya pi, base-nya pi per 2. Karena apa? Karena kita menggunakan kosinus. Jadi kita menggunakan pi per 2. Tapi kalau misalnya kita menggunakan sinus, dia ini 0. Oke, semua sama lah. Cuman hanya saja bedanya tadi nilainya aja nih. Nah, ini 7 ya jadinya ya. 7 karena saya menggunakan 1, 3, 5, 7. Kemudian ini juga sama, konstannya sesuai nilai tadi 1. Nah, di sini agak berbeda. Saya sini menggunakan repeating sequence. Agar apa? Agar sinyal rujukan saya itu menjadi lebih akurat lagi. Di sini saya akan sedikit jelaskan apa itu artinya maksudnya repeating sequence.
Sini terdapat time values. Time values ini artinya deretan waktu. Ini waktu ke 0, waktu ke 1, waktu ke 2. Nah, pada grafik itu kan pasti ada 1, 2, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini output values. Nah, ini nilai tegangannya, nilai Y-nya, nilai tingginya ya. Nah, di sini saya definisikan ketika 0, dia menjadi 2. Ketika waktu 1, dia menjadi 0. Ketika waktu 2, dia menjadi 2. Oke, sini sama juga. Langsung saja kita lihat. Nah, sini terlihat kan teman-teman. Tadi pada waktu 0, dia 2. Pada waktu 1, dia 0. Sini. Pada waktu 2, dia 2 lagi. Nah, itu dari tadi untuk satu lembah ini ya. 2 bukit lah. 2 bukit, untuk 2 bukit tadi nih. Nah, gitu seterusnya. Seterusnya kan mengikuti dari yang awal tadi nih. Seterusnya kan sama. Nah, sama seperti tadi, ini tidak sampai 0 karena sampelnya dikit, terlalu dikit. Nah, sini juga dapat terlihat ya, ini merupakan segitiga. Ini segitiga itu, gelombang segitiga. Oke, lanjut ke gambar kedua. Sini merupakan bentuk gergaji. Nah, beda ya. Walaupun sama-sama segitiga, tapi dia berbeda. Sebenarnya juga beda. Ini dia mata gergaji nih. Saya juga sudah membuat perhitungannya. Nah, ini ada yang beda nih. Ini merupakan fungsi ganjil atau asimetri. Sehingga A0-nya atau komponen DC offsetnya dia menjadi 0 dan juga sinusnya menjadi 0. Kosinus menjadi 0. Nah, saatnya koefisien Bn atau si sinus itu beraksi. Dia di sini memiliki nilai. Nah, ini nilainya. Nah, nilainya. Lalu untuk hasilnya itu Ft sama dengan sigma 2 per Np dalam kurung min 1 pangkat N tambah 1 sin N Pt. Tanpa berlama-lama, langsung saja ya, kita masuk ke rangkaiannya. Nah, di sini ada yang berbeda. Di sini kalau yang sebelum-sebelumnya itu pasti sampelnya antara 1, seperti yang pertama tadi nomor 1, itu sampelnya 1, 3, 5, 7. Hanya angka ganjil. Sedangkan yang nomor 2 tadi, itu sampelnya 2, 4, 6, 8, 16. Dan yang ketiga tadi, yang nomor 3, gambar pertama, itu sampelnya 1, 3, 5, 7. Nah, sedangkan yang ini, dia sampelnya bebas. Pokoknya dia mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kebetulan saya hanya menggunakan 5 sampel, yaitu sampel 1. Nah, ini 1 ya, pi. Kemudian sampai sampel kelima ini. Nah, ini 5. Jadi saya gunakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena tadi DC offsetnya itu 0, maka di konstan saya tulis juga 0. Oke, ini menyesuaikan ya. Lalu untuk repeating sequence-nya, di sini saya akan jelaskan sedikit. Ketika dia 0, maka nilainya akan menjadi 0. Ketika waktunya 0,8, dia akan menjadi 1. Kemudian ketika waktunya 1,2, dia nilainya akan menjadi min 1. Dan ketika waktu menjadi 2, dia nilainya akan menjadi 0. Langsung saja kita lihat ya. Nah, di sini dapat terlihat teman-teman.
Garis biru seperti tadi ini merupakan rujukan atau sinyal aslinya. Kemudian yang kuning ini merupakan uh, direct Fourier-nya. Ini merupakan direct Fourier-nya. Di sini terlihat keriting ya, yang kuning. Keriting. Ini kenapa? Ini karena kan seperti tadi juga kekurangan dari si sampel. Tapi kalau sampelnya semakin banyak, ini pasti semakin mulus. Nah, kita lihat. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai sini pemaparan saya untuk materi ini. Saya harap penjelasan saya dapat teman-teman mengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya siap untuk menjawabnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.